رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الامر النهي فلا احد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بهبل غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فوق نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد بشر وليس كالبشر وهو ياقوتة ونحن كالحجر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من اليمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan rumah Bang Fahmi, mana nih orangnya? Mandi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan, dilancarkan rezeki serta urusan, diberkahkan umur serta kehidupan, dan mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Yang saya hormati dan saya muliakan juga jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta urusan,
diberkahkan umur serta kehidupan. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat kawin. Yang udah kawin biar nambah anaknya. Jangan nambah bini ya. Kalau masih takut sapu balik jangan ya. Takut makanya cuma puyeng doang. Gue mau nambah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, inayah, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, alhamdulillah kita masih dapat dan bisa berkumpul serta bertatap pandang tempat yang insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini semua berada dalam naungan ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman penuh kegelapan kepada zaman penuh cahaya, minaz zulumati ilan nur. Sebelumnya mari sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab, juga untuk guru-guru kita, dan kita khususkan untuk diri kita agar ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini, malam yang sebelumnya, juga malam-malam yang berikutnya nanti menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Ila hadrati mu'alifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Bakr bin Muhammad Syato Asy-Syafi'i, summa ila jami'i asatizina wa masyayikhina wa muallimina, as'alullah baraka wa syafa'a wal karamah wal ijazah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amma arkanuha fasab'ata asyara. Dan adapun rukun-rukun sholat atau yang wajib di dalam sholat itu pasab'ata asyara ada 17 ya. Yang wajib di dalam sholat itu ada 17. Ahaduha, adapun salah satu dari yang 17 itu an-niyatu, niat. Nah, niat satu itu adalah termasuk daripada rukun sholat. Kalau kemarin pernah dijelasin niat, pengertian niat itu gimana? Berbarengan sama perbuatan. Berbarengan dengan perbuatan atau qasdus syai'i muktarinan atau muktaronan bifi'li. Bermaksud atau menyengaja sesuatu diiringi dengan pekerjaannya. Nah, itu namanya nih niat. Adapun rukun niat ya, di dalam niat kan ada rukun sholat pertama niat. Niat punya rukun lagi. Apa rukun niat? Yang ada 3 pernah dijelasin tuh? Apa rukun niat? Hah? Rukun niat itu satu qasdu ya, qasdu. Yang kedua ta'yin, yang ketiga fardhiyah ya. Qasdu itu apa sih? Qasdu itu adalah maksud niatnya, lafaz usolinya yang ada dalam hati, menyengaja untuk mengerjakan sholat. Saya pengen sholat, satu harus ada tuh ya. Saya ingin melaksanakan sholat, ya, satu itu yang wajib, yang harus kesebut di dalam hati itu. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu nama sholatnya. Saya mau melaksanakan
sholat fardu zuhur misalnya, ya. Yang ketiga fardhiyah, ya. Fardhiyah itu bawa fardunya. Kan tadi udah dibawa nih fardu zuhur, ya. Kita ulang lagi misal fardu karena Allah Ta'ala di belakangnya, ya. Saya sengajaku niat mengerjakan sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala, ya. Jadi harus 3 di bawah tuh. Menyengaja perbuatannya, menentukan nama sholatnya, dan menyebutkan fardunya, ya. Tuh harus disebut fardunya. Jadi nggak boleh saya sholat zuhur karena Allah Ta'ala, nggak sah, ya. Terus kalau misal jumlah rokaat, menghadap kiblat, itu wajib nggak disebut? Enggak. Kalau kiblat nggak wajib. Nggak wajib disebut. Kenapa sih nggak? Hah? Sunnah juga nggak. Kalau disebut bagus, nggak disebut juga kagak apa-apa. Kenapa sih? Ya emang sholat zuhur ya emang udah ketetapannya 4 rakaat, nggak usah disebutin juga, emang udah 4 gitu. Terus menghadap kiblat, ya nggak kayak sebutin, emang sholat mah kudu ngadep kiblat. Jadi kalau jumlah rakaat ngadep kiblat nggak disebut juga kagak apa-apa. Kalau mau disebut gimana? Ya nggak apa-apa juga. Paham nggak tuh? Jadi yang wajib 3 apa aja tadi? Qasdun, ta'yin, sama fardhiyah. Ya, menyengaja sholatnya, nyebutin nama sholat, sama bawa fardu jumlahnya. Tuh, ya, jelas nggak? Ya. Nah, kalau misal mengerjakan sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah mutlak itu enggak bukan sholat duha, ya. Sunnah doang, sunnah biasa. Sunnah biasa doang. Kayak qobliyah Ya, gitu. kalau sholat sunnah mutlak, kalau qobliyah mah masuknya beda lagi, qobliyah ba'diyah mah rawatib, ya. Nah, kalau sholat sunnah mutlak harus disebut sunnah mutlaknya. Usolli sunnatan mutlaki, ya mutlak yang mengerjakan sholat sunnah doang, bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan sholat tasbih dan lain-lain sebagainya. Sunnah mutlak itu mutlaknya, gitu. Wa ma ta'yinin fi waqtin aw sababin. Kalau seandainya ada ngerjain sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab, maka kudu disebut nama waktunya dan sebabnya. Contohnya, kalau sholat sunnah istisqa, Hujan. ya kan minta hujan, ya sebut usolli sunnatal istisqai, ya kan, sholat sunnah untuk melaksanakan hari raya, ya kan, usolli sunnatan li'idil fitri, ya kan, rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, wa ma'an niyatin faridotin fi fardin. Kalau sholatnya fardu, sebutin fardu. Kalau niatnya sunnah, sebutin sunnah. Terus gimana kalau kita menyangka yang sholat sunnah itu kita jadi wajib buat kita, ya nggak apa-apa. Kalau pengen diwajibin, cuman kalau kita nyangkanya wajib, kita tinggalin, ya hati-hati. Ya. Jadi ya yang sunnah aja, yang wajib kudu wajib, gitu. Ya. Terus yang kedua, saniha, rukun sholat yang kedua itu takbiratul ihrami makrunatan biniyati, ya, ngucap takbiratul ihram, ya, berbarengan dengan niat di dalam hati, ya. Jadi niat pertama jadi ada 2 rukun yang dikerjainnya berbarengan, niat sama takbiratul ihram. Pas takbiratul ihram dalam hati nyebutin niat, namanya rukun qauli, ya. Takbiratul ihram, ya, itu namanya rukun rukun qalbi. Kalau niat itu namanya rukun qalbi. Kalau yang diucap di mulut namanya rukun qauli, ya. Nah, takbiratul ihram sama niat kudu bareng dua-duanya, ya.
saya kagak bisa kalau misal kagak ngucap talapus dulu. Saya nggak bisa ngucap di hati kalau belum baca usoli sebelum sholat. Ya baca dulu lebih bagus ya. Kalau seandainya nggak baca usoli gimana? Saya nggak sah karena lafaz usoli mah yang kita baca di mulut mah sunnah. Buat nguatin hati ya. Hah? Buat nguatin hati. Buat nguatin hati gitu. Nah, yang ketiga adalah al-qiyamu lil qadiri alaihi. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Jadi berdiri itu hukumnya wajib. Mulain sholat berdiri hukumnya wajib bagi yang mampu berdiri. Ya. Cuman kalau zaman sekarang jalan gagah giliran sholat duduk, ngeselin banget ngeliatnya tuh. Dari rumah jalan pintar. Iya. Dari bangku. Buset, jalan kemana-mana dari sini ke pasar Rubuh nyampe jalan, giliran sholat duduk. Kesel nggak itu yang kayak begitu. Bahkan sampai saking wajibnya berdiri bagi yang mampu mengerjakan sholat berdiri, ya kan? Itu sampai di kita dianjurkan ya untuk meminta bantuan sama orang lain atau sembari berpegang dengan tali. Saking wajibnya berdiri sholat. Pegangan gue tuh. Iya, Oh, saking nyender gitu wajibnya. di pilar masjidnya lo nyender begitu. Saking wajibnya nggak apa-apa, emang harus. Penting berdiri aja ya? Penting berdiri. Terus kayaknya misal udah rada penyakitan kan begitu ya. Berdiri kelamaan dengkul lemes, kebanyakan lagian sih Kopong. Waduh, iya gini. Berarti kalau misalnya kondisi sakit nih, bisa berdiri doang, nggak bisa sujud, berdiri aja udah. Berdiri Apa aja. duduk? Kalau seandainya kan itu mah kondisi tertentu. Iya, itu mendingan berdiri apa duduk? Kalau misal berdiri kagak bisa ngerjain rukun yang lain, Iya. misal berdiri nih, takbiratul ihram berdiri, misal rukun yang lain kagak sanggup buat ngikutin, ya kan kayak ruku kan kudu nahan pakai dengkul semua. Ya kesel Ya. Kalau begitu gimana? Ya duduk. Habis takbiratul ihram udah duduk aja langsung. Oh, yang penting mah berdiri dulu. Berdiri dulu kalau masih mampu. Kalau seandainya kagak mampu misal atau misal kayak lumpuh, yang ya sembari duduk atau sembari rebahan. Ya kan Tuhan madepnya gimana tuh? Palanya di kiblat apa palanya di sana? Apa kaki di sana? ngadep kiblat. Palanya di Kaki yang ada di Timur apa barat? Itu tuh ya, atau di tengah. Iya, gitu. Oh, madepnya gitu. Heeh. Di kaki di sana gitu ya? Iya. Di kiblat. Iya. Musuh Anlin. Mana tuh kemarin yang kena nggak sholat dulu. Pakai bangku. Ya. Pakai bangku. Saking wajibnya berdiri ya, bahkan kita dianjurkan untuk minta bantuan ya dengan cara berpegangan di tali atau pakai tongkat ya, atau sambil nyender berdirinya tuh. Saking wajibnya sholat berdiri mulainya ya. Tapi kalau seandainya nggak mampu buat berdiri, ya duduk kagak mampu juga tiduran mata kagak bisa melek ya. Sholat kalau masih dengar sholat pakai hati. Itu Ya kan? kalau sholatnya tiduran, ambil wudhu juga apa gimana? Yang ambil wudhu diwuduin sama mahram kita. Nggak bisa. Jadi orang yang wudhuin cuman yang mahram. Iya. Kalau sama bini kita ya batal Oh, ini batal. gitu. Sama ade misalnya gitu ya. Ade sama orang tua Lagu gitu. Adik, anak apa? Gitu. ya mana ya. Jadi begitu tuh ya. Temen kalau abs sakit lu nguduin. Ambil wudhu. Ambil sama dia. Dia ambil wudhu tuh. Terus yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Wajib. Ya. Sampai saking wajibnya dan juga saking harus benernya kita baca Fatihah. Ketinggalan satu huruf atau satu tasdid, atau misal kita baca Fatihah itu hurufnya itu nggak sesuai dengan yang sebenarnya, artinya kita lalai ya membaca Fatihah ya, itu bisa jadi sholat kita kagak sah karena rukunnya nggak sempurna. Makanya saking karena wajibnya kita baca Fatihah kudu benar ya, diiringin sambil kita beribadah sambil nyari ilmu ibadahnya
Ya, kayak saya udah belajar mulu kagak bisa-bisa baca Fatihah, salah mulu kan gitu gimana? Kalau yang namanya orang belajar dapat keringanan, namanya juga masih belajar. Yang salah itu udah kagak bisa, kagak mau belajar, udah kagak tahu, kagak mau nyari tahu, dibilangin so tahu, nguselin. Ya, jangan sampai kita kayak begitu, ya. Jadi kalau baca Fatihah kudu bener-bener baca Fatihah mah, ya. Tasjid ketinggalan aja kagak boleh, bisa merubah makna. Kudu tartil ya. Kudu tartil, kudu mujawad, ya sesuai dengan tajwidnya, ya. Jadi nggak boleh sembarangan baca Kalau Fatihah. kadel kayak saya itu kan gimana? Ya itu udah bawaan nggak apa-apa. Malah bagusan begini pas baca Ar-Rahmannya. Iya. Coba Bang. Coba dulu. Ya. Saya baca Fatihah begini nih ya. Dengerin nih ya, baca Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak kecil bener, hak kecil, hak gede, ya kan. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki kapnya jangan disentak, Maliki jangan, mungkin kan orang kebanyakan begitu, nggak boleh, nggak ada tasdid. Kap tuh huruf hamas, kudu ada mendesi sedikit. Maliki yaumiddin. Iya, ada tasdid, ditahan dulu satu huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka sin kecil, jangan nash, ya. Kanasta'in, hak gede ketemunya. Ihdinas shod, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sirotol sampai waladolin itu nggak boleh putus, ya. Makanya standby nafasnya, ya. Kalau sampai alaihim, Sebenarnya nggak boleh, nggak nyampe. Tapi kalau emang kita udah nggak kuat ya nggak apa-apa. Kalau kagak kuat, tapi kalau mundur lagi berarti bahasanya. nggak mesti. Nggak mesti. Kalau nggak kuat ya, tapi kalau kuat mah ya terusin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, waladdallin itu nyebut wadotnya itu sebelum huruf dot itu ada huruf zot mati. Waladdallin. Ya, kan lu belajar di sini kan? Sama nggak belajar? Bilang. Semuanya ada sama gua. Ya, belajar ini dulu kan. Kamu belajar Fatihah aja. Susah. Aduh. Belajar sama dia masih sebulan, Fatihah doang. Salam mulu. Nah, terus tadi yang keberapa tuh? Keempat ya. Yang kelima rukun sholat adalah uruku, ya. Yang keenam tumakninatu fihi, tumakninah di dalam ruku, ada jedanya, ya. Yang ketujuh al-i'tidalu, bangun dari ruku. Ya, posisi i'tidal, badan kudu lurus. Ya. Terus yang kedelapan atumakninatu fihi, tumakninah di dalam i'tidal. Ya. Yang kesembilan as-sujudu, sujud. Yang kesepuluh atumakninatu fihi, tumakninah sujud yang pertama. Ya. Kemudian yang ke-13 at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir, ya. Terus yang ke-14 al-qu'udu fihi, duduk tasyahud akhir.
Yang ke-15 as-sholatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasahud akhir. Yang ke-16 atas limatul ula, ngucap salam yang pertama. Ngucap salam kedua hukumnya sunnah. Ya. Yang ke-17 at-tartibu, tertib ngerjainnya, dari mulai baca niat sampai ngucap salam. Makanya pengertian sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan atau perbuatan yang diawali dengan ngucap takbir, diakhiri ngucap salam. Itu namanya sholat secara istilah. Sedangkan menurut bahasa adalah ad-du'a'u, doa. Ya. Kenapa sih kita kudu bener-bener ngaji kitab fikih? Ya, kudu bener-bener ngebenerin cara kita ibadah. Ya, karena nanti di akhir zaman tuh, ya, kata Nabi, saya arti ala ummati zamanun qalilun minal fuqaha kasirul khutobah. Di akhir zaman, kita nih hidup di akhir zaman nih, sedikit orang yang paham ilmu fikih, tapi banyak orang yang belum paham atau belum punya ilmu mumpuni tapi udah berani ngomong. Banyak apa kagak? Banyak. Sono mari ngaji sholawatan doang. Banyak apa kagak tuh? Ya. Mana sholawatan bawa bendera lagi? Joget begini ada. Ya. Anak ajaib ya, anak ajaib. Aja. Yang penting itu ngaji, diajarin orang caranya ibadah yang benar gimana, sholat yang benar gimana. Ya. Di dalam sholat juga udah ada sholawatnya. Sholawat bagus, hukumnya sunnah, nggak wajib. Tapi kita dianjurkan banyak bersolawat kepada Nabi. Tapi jangan sampai kita terlena dengan nada-nada yang apa? Yang mendayu-dayu, yang akhirnya menghilangkan akal kita. Gitu. Ya, jangan sampai kayak begitu. Jadi ini akhir zaman banyak orang pintar ngomong tapi kagak punya ilmu. Betul. Ya. Banyak orang yang ibarat kata banyak masih telur tapi udah berkokok. Zaman sekarang nih masih dari dalam telur nih, belum pantas jadi jago tapi udah bisa kokok. Iya, kan banyak banget sekarang. Ya. Nah terus lagi ya, kita belajar nih, jangan sampai nih kita hidup jadi orang yang merusak tatanan kehidupan dunia. Ya. Karena ada satu syair yang menjelaskan fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dalam kitab talim tuh. Kerusakan yang besar. Ya. Seorang yang berilmu tapi enggak mau mengamalkan ilmunya. Ada orang ahli ilmu, tapi disuruh ngamalin ilmu kagak mau. Ya, artinya mendingan dia pendem. Tahu ilmunya tapi kagak manfaat. Itu termasuk kerusakan besar. Nggak mau ngajarin. Ya, nggak mau ngajarin, nggak mau ngamalin, nggak mau berbagi juga. Ya, tapi ada lagi yang lebih bahaya, baru minhu jahilun mutanasiku, adalah orang yang bodoh, ya, kerusakan yang amat sangat besar daripada orang yang alim yang kagak mau mengamalkan ilmunya, adalah orang yang bodoh tapi demen ibadah. Ya, orang bodoh tapi demen ibadah, sholat rajin tapi nggak ada ilmunya. Ya, karena itu di akhir zaman banyak modelnya kayak begitu. Makanya kita belajar ngaji, ya, biar kagak jadi orang yang merusak dunia di akhir zaman. Ya. Nah terus lagi, ya, ada kelanjutannya.
lebih bahaya lagi kalau seandainya kita ini berpegang kepada kedua orang yang tadi. Orang yang alim nggak mengamalkan ilmu, orang yang ahli ibadah nggak punya ilmu, cuman kita jadiin guru. Melihat orang rajin ibadah, wiridnya rajin, la ilaha illallahnya rajin, ilmu sholat kagak tahu, fardu sholat kagak tahu, syarat sah sholat kagak tahu, jadiin guru mentang-mentang kelihatannya orang soleh. Itu bahaya buat kita berpegangan kepada orang-orang yang kayak begitu. Ada orang pinter kelihatannya, tapi nggak mengamalkan ilmunya, kita jadiin panutan. Orang pinter ngomong doang sih, kita jadiin panutan. Ya, itu nggak boleh. Ya, di akhir zaman banyak yang kayak begitu tuh. Ya, jadi jangan sampai ya kita ibadah tapi nggak berisi. Kita beribadah tapi nggak berisi, jangan sampai. Artinya kalau ibadah nggak berisi gimana sih? Ibadah kagak ada ilmunya, nggak ada isinya, percuma. Kan ada penjelasan tuh kan gitu. Pernah sering kan disebutin. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa adanya ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Dipulangin 2 kali ya? 2 kali dipulangin. Ya, kan jangan sampai kita kayak begitu, dan kita jangan sampai ngalamin kayak begitu. Nauzubillahi min. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Yang sedikit ini, ada yang mau nanya? Saya mau nanya Tat. Ya. Tadi kan rukun sholat kan kita wajib hafal Tat ya. Kalau nggak hafal, misalnya kita nggak hafal tapi kita masih belajar Tat, itu gimana Tat? Apa sholatnya diterima apa? Diterima. Ya, yang penting jangan putus belajar. Kenapa jangan putus belajar? Ya, karena kewajiban kita belajar adalah dari mulai kita dilahirkan ke alam dunia sampai nanti menutup usia masuk ke liang lahat. Itu baru putus kewajiban belajar. Berarti tadi yang rukun sholat 17 tadi wajib Tat? Wajib apa? Wajib apa? Wajib dilaksanain gitu. Ya wajib apal artinya diamalkan. Ya. Kenapa wajib apal? Ya wajib tahu, ya. Wajib tahu, wajib apal, wajib ngamalin. Kenapa? Karena tadi jangan sampai yang wajib kita bilang sunnah. Ya, ngerti? Tidak. Ada lagi? Udah? Kita nanya soal ruku. Sekarang ruku masih salah mulu kayaknya. Hah? Ruku mata kita kemana nih? Begini. Kemari apa ke sono? Mata kita tetap ke tempat kita sujud. Depan berarti? Cuman posisi pala kita jangan nunduk. Malah begini. Malah begini berarti batu depan. Kalau Begini. itu masih salah, itu masih bengkok. Iya, amak sakit betul nggak turun. Begini. Mata kita kemari betul kan? Kita turun tangan bro. Tuh. Maaf, lu bang. Kan ilmu, bukan lagi sih nanya nih. Emang ruku Ini lempengin. Ya. Ini bawain dikit. Ya. Pala ke atas. Oh, Nah, gitu tuh. berarti mata ke sono ya? Ini antara pala sama punggung ini. Mata nggak ke sono, tapi pala dengar tetap ke tempat kita sujud. Ya. Gitu. Perahu bang. Nih nih. Tuh, gitu. Gue salah di mata mulu, mata ke bawah ke sono. Nah, ini posisi tangan jangan begini. Ya, lurus ya. Jangan begini. Lurus. Ada yang ditelanterin ya. Di lampu bawah ada tadi. Nggak boleh di sini. Panjangan. Ya, panjangan kata. Kaling gitu kan panjang. Panjang kali ya. Nggak boleh. Ada emang yang kayak begitu nggak boleh itu. Megang. Jadi mata ke depan ya. Jadi tetap pala dengak jangan nunduk. Posisi punggung jangan bengkok. Ya, kudu lurus. Gitu tuh. Ya, gitu. Kalau yang gerak-gerakin gitu tendang aja Tat. Gini. Ah, joget. Itu mah cekop-cekop. Apa ya? Itu mah cekop-cekop itu mah. Belakang itu kah? Iya, perut kepala nih, dul. Kacau perut. Oh, maksudnya sih gede itu kayaknya sampai bengkok kudang gitu. Bengkok kudang. Dewe ya. Itu bengkok mah. Udah. Ada lagi kah yang mau nanya?
Nah, terus lagi ketika kita duduk, ya, posisi duduk iftiros itu, ya, disebut duduk iftiros itu pantat kita adanya di dampal suku, di telapak kaki, ya. Jadi jangan dua-duanya nyilang. Jadi posisi kaki yang begini nih, jangan begini. Harus misal, Tat. Ya. Kalau duduknya Yang kanan begini, yang kiri begini. Kalau dua-duanya begini, nggak apa-apa. Jangan, itu namanya bukan iftiros. Gitu tuh. Ya, yang kiri natakin pantat. Gimana dit? Ini diperhatiin dit. Iftiros. Ini sebenarnya besok dibahas, cuman kita biar ini ya, biar ada gambaran ya. Termasuk daripada sunnah. saya nggak kuat kalau pas atas akhir nih kan begini ya. Ya, itu namanya duduk tawaruk. Tinggi begini. Iya. Serius? Bisa kayak lepis begitu. Enggak, aku begini aja udah potong. Iya, betul umur itu mah. Karena pada itu berarti tulang belakang nggak sehat. Jangan salat begitu, jangan. Kalau tiap 5 waktu saya mau bisa. Coba lu. Nah, saya bisa begitu. Standar satu. Boleh nggak kayak saya begini nih, Tat? Boleh nggak, Tat? Saya nggak bisa ditekuk begini, nggak bisa. Tapi saya harus bisa. Nggak diterima. Itu Iya, problem itu. Boleh banget, Tat? Kalau misal ucur karena sakit atau penyakit, ya masih diwajarkan. Cuman kudu diusahain. diusahain juga. Beda penyakit. Ini ya. Iya, begitu. Bener kan? Iya, begitu. Jadi, tapi saya pernah lagi cantengan nih, Tat. Enaknya begini aja nih. Begini. Iya, boleh. Nggak apa-apa, kan ada penyakit. Kadang-kadang begini nih, saya giniin aja, saking kuat. Nggak apa-apa, itu kan kedudukan orang begitu. Dia miring banget, nyuruh Buang tempat, tempat. Ketekan sakit, itu pernah cantengan gua. Bisa di samping itu mah ya. Nggak apa-apa kalau sakit mah namanya kita ada uzur. Ya. Kalau posisi sehat, ya kudu diusahain. Kalau dulu kalau mas perutnya belum ada nih, ini yang begini 5-5-nya begini asli. Perut nggak ada kayak semua tuh. Bisa begini dulu mah. Sekarang mah kan cuma 3 biji lah sekarang. Dulu mah sampai ini bisa. Ya, namanya juga tambah lama kita kan tambah muda. Udah tua nih aku. Lihat gini aja, lihat gini. Ya, hitam. Ya, saya soal melihat begini aja dong, begini nih. Mau juga aku bunyi. Kalau tuh ada jidat hitam, bunyi tuh lihat tuh gua. Mereka pipi gue hitam nih gua. Cuma salah kedakom. Terus Kenapa jadinya hitam, Bang Ustad? Udah kebakai main kamu. Tiap malam sampai subuh. Bayangkan bersila itu hitam. Ya. Ada lagi nggak coba kayaknya? Sebenarnya Tat agak berat nih Tat. Ayo. Nggak tahu sih. Baru ngobrol sama teman soal zakat. Zakat ada berapa sih? Zakat banyak macamnya. Salah satu zakat bukan fitrah kan wajib kita tahu. Zakat mal itu apa sih? Zakat mal itu zakat harta kita. Zakat penghasilan itu apaan? Wajib nggak kita? Zakat harta itu 2,5%. Cuman udah dikalkulasiin aset, ya kan? Aset kita semuanya nih selama 1 tahun kalau udah kalau udah sampai nisabnya itu berapa gram ya? Setahu saya kalau setahun kudu 100 juta gajian tuh jatuh. Misalnya gaji gak, dia punya harta setahun 100 juta. Yang penting sampai nisabnya. Nisabnya berapa sih itu? Nisabnya berapa ya? Saya lupa ya. Nah, nisab zakat mal. Berat itu, baru tahu. Kalau di bawah itu nggak wajib bayar. Nggak wajib zakat mal. Zakat harta. Harta. Bukan penghasilan. Jadi kita yang di pada gawe kalau gajian wajib bayar zakat katanya. Ya, berapa persen gitu. Iya, Kalau penghasilan lu melebihi sop tadi, iya katanya. Ini baru tahu gua. Nisab zakat mal itu 85 gram. Oh, Ya. masnya. Emasnya. Hitungan mal. Ya, kalau emas tapi kalau udah setahun. Oh, kalau setahun. Dikalkulasiin. Iya. Itu juga nanti dipotong lagi, dipotong utang, misal punya angsuran dari penghasilan kita selama 1 tahun dipotong angsuran, dipotong utang piutang. Kalau seandainya tersisa dari yang udah dipotong semuanya itu
seukuran 85 gram emas ya totalnya, itu wajib keluar zakat malnya. Wajib ya? 2,5%. Itu wajib ya? Per tahun. Kalau Biasanya kita gajian sebulan 1 juta nih, kan kali 12 berarti kan 12 juta. belum nyampe Berarti, udah lebih dari itu. udah lebih. Oh, berarti Ya, Kalau bisa ngepas banget kan. Ya, ngepas banget kan nanti dihitung lagi punya utang apa kagak. Ya makanya kudu bener-bener Oh, gitu. jadi Jat, intinya gaji bersih. Oh. Jadi bersih. Pokoknya tabungan bersih kita nih, tabungan. Tanpa utang ya, tanpa utang. Nah, misalnya kita di tahun ini punya duit 100 juta, besok masih 100 juta, itu harus ada yang disumbangkan kan? Tahun besok masih 100 juta juga. Lu mah nggak makan Jadi duit kagak kurang nggak apa nih, jadi yang dibilang zakat mal itu harus diizinkan. Kalau 100 juta kayaknya belum nyampe dah. Belum nyampe zakat wajib zakat mal. Itu dikali sama emas. Emas sekarang itu kan Berapa? 700 kali 85. Berarti berapa tuh? 40-an dah. Nah, berarti 150-an. Itu bersih. Ya, bersih dari aset-aset kita yang lain. Tanpa utang. Tanpa utang. Jadi kita kalau punya duit 150 juta itu wajib. Wajib ngeluarin 2,5%-nya. Oh. Kok banyak banget duitnya? Tuh, betul lu. Oh, baru tahu gua. Zakat mal begitu, jadi dihitung per tahun. Cuman kalau udah sampai nisabnya, Bayarnya kemana tuh? ya ke orang-orang yang disebut tadi, yang disebut Asnafus sama Nia itu. Sama kayak yang zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, cuman Yang wajib menerimanya kan? yang lebih bagus, ya yang lebih bagus, yang lebih berhak lah bahasanya. Yang lebih berhak ya orang-orang yang terdekat kita dulu. Kalau seandainya dia masuk kategori fakir miskin, ya kan, dua apa? Ya kasih. Padahal pas mau lebaran itu kan bayar fitrah. Enggak, per tahun dia mah per tahun. Oh, per tahun. Wah, kita tahun aja begitu. Misal dari awal kita, misal nih hitung, misal kita apa namanya mulain naruh harta itu dari awal bulan Januari. Iya. Di Januari tahun depan itu untuk keluarin setahun itu. Nah dari setahun itu nyampe kan nisabnya nih 85 gram nih harta bersih kita. Ya. Jadi itu udah artinya sisanya yang sisa yang masih ada. Iya. Yang masih ada Iya, bersih tuh. Udah kita nggak punya utang segala macam ya. Ya, itu kalau misal sisanya 85 gram emas nisabnya selama 1 tahun wajib keluar 2,5%. Contoh nih gini, nah, yang penghasilan tahun ini kan udah dibayar. Nah, penghasilan tahun berikutnya itu berkurang. Yang enggak ini lah. Tapi kalau ditambahin sama yang sisa tahun kemarin, yang enggak lah. masih lebih. Enggak dihitung begitu. Enggak begitu Yang ngitungnya. hitungnya per tahun. Oh, pendapatan per tahun. Pendapatan per tahun. Iya, lebih. pendapatan per tahun. Jadi per tahun itu sampai nisabnya bayar. Kalau yang tahun kemarin ya udah enggak karena kita udah bayar. Tuh. Terus gimana kalau zakat wajib? Zakat wajib tuh maksudnya zakat 2,5% kita nih ya. Ibaratnya bukan zakat wajib ya, zakat sedekah lah gitu ya. Ya itu mah ya kapan aja semampu kita gitu. Kalau yang kita ukuran kita kan belum pada nyampe nisab 85 gram. Belum. Mudah-mudahan. Oh, orang sering aja dapat ya. Orang sering aja sering. Situ doang yang nyampe. Hah? Situ doang yang nyampe. Amin. Tapi semuanya pengennya mah semuanya ya semuanya. Mudah-mudahan pada bisa. Boleh. Boleh. Gimana sampai 200 juta juga? Ya, Wajib zakat mana? enggak lah, itu mah enggak wajib. Malah enggak boleh. Bahasanya kita ngambil air wudhu tapi pakai air comberan. Biar setan dimakan jin. Ya kan? Situ doang. Ini mah laku ya. Nanti mau ngomong apa? Jadi ujung-ujungnya pada hilang. Bener nggak lo? Iya juga. Lagi enggak? Tahu kan? Ada lagi enggak? Udah. Kalau zakat itu wajib, sedekah itu nggak wajib ya? Sedekah itu sunnah. Ya kapan aja. Amal. Zakat apa namanya? Zakat juga kan macam-macam. Ada zakat dagang, perdagangan,
Sah aja itu sah tak? Ada. Berapa persen? No, makanya Berkat tuh. Bagus gunanya gitu begitu. aja, Mas. Baru tahu gua. Aja, zakat mal aja. Zakat mal. Tapi belum ada segitu mas belum. Ya. Kalau zakat emas, Mudah-mudahan tahun ini nyampe. Zakat emas. amin. Ya, itu tadi hitung dulu. Sama hitungnya, Mas, juga nisabnya. Iya. Ya kan kalau bentuk mas katanya ada zakatnya ya. Iya, misalkan 100 gram harus keluar berapa katanya. Sama kayak gitu. Pokoknya nggak akan lebih dari 2,5% ya. Kalau penerima zakat wajib bayar zakat juga tak? Tergantung kalau jamaah mampu buat bayar zakat, bayar. Cuman kalau seandainya udah kagak mampu, bayar zakat boro-boro buat bayar zakat. Makan dosa. Tapi alangkah lebih baiknya diusahakan. Iya, seandainya mampu kagak gitu. Ya, Tapi rata-rata sih kalau orang paham mah buat bayar zakat kalau nggak ada pasti. pasti tidak ada. Bayar lah. Kalau yang paham udah Karena wajib gitu. Ah? Ya termasuk penerima zakat. Gorim itu. Kalau utangnya gara-gara pinjol tat, medslot gimana itu? Nah, Riba kan itu riba. Itu nggak dibuat bayar utang. Lagi. ya buat dikasih zakat, Iya. beras yang dijual, buat modal lumayan. Ya. Jadi gitu ya. Ntar, ini di sini ada ntar masalah zakat di sini ntar ada kita buka. Iya satu bukan. Ya. Kita pengen nggak tahu itu. Di Bortok Baran lagi ngobrol-ngobrol sama teman. Kalau misal kita tiap bulan juga kalau pengen ngeluarin cuma sunah ya, nggak wajib Iya. ya 2,5% hitungannya. penghasilan per bulan. Penghasilan per bulan gitu. Belum ya. Itu 2,5% itu. Itu bahasanya bukan zakat wajib tapi sedekah Sedekah, wajib. ya, sedekah wajib. Pak. Sedekah wajib. itu ini ya. Ya gitu. Lagi nggak nih? Udah. Kita tutup aja kali ya. Dulu aja dulu Tat. Wa waqafna wallahu a'lam. Bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fatub alaina tawbah taghsil kulli hawma واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في البال والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.